Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safia Pelisa dengan NIM 0520122243. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan hasil tugas praktik 3 pemrograman berbasis objek. Program yang saya buat adalah sistem pemesanan restoran sederhana berbasis Java. Program ini dirancang untuk membantu proses pengelolaan menu makanan dan minuman, melakukan pemesanan, menghitung total pembayaran serta diskon, menampilkan struktur transaksi, serta menyimpan data ke dalam file. Dalam pengembangannya, program ini menerapkan beberapa konsep penting dalam Object Oriented Programming atau OOP, yaitu abstraksi, inheritance, kemudian polymorphism, dan encapsulation. Selain itu, program juga memanfaatkan array list untuk menyimpan data secara dinamis dan file handling untuk menyimpan data menu dan struk. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan program yang telah saya buat. Di sini sebelumnya saya sudah membuat folder dengan nama tugas 3 dan di dalamnya ada beberapa file. Yang pertama di sini saya membuat file class menu item sebagai parent class dari seluruh menu restoran. Kemudian di sini ada public abstract class item, keyword keyword abstrak di sini digunakan karena kelas ini hanya menjadi kerangka dasar dan tidak akan dibuat objek secara langsung. Kemudian di sini terdapat atribut nama, harga, kategori. Ketiga atribut ini digunakan untuk menyimpan nama menu, harga menu, dan kategori menu. Kemudian di sini ada konstruktor juga eh, yang digunakan untuk menginisiasi nilai atribut saat objek dibuat. Kemudian ada getter juga digunakan untuk mengambil nilai atribut yang bersifat privat. Kemudian di sini juga ada public abstract void tampil menu. Metode abstrak ini harus diimplementasikan oleh seluruh kelas dan turunannya. Selanjutnya di sini ada eh, file class makanan yang merupakan turunan dari menu item. Kemudian yang pertama di sini ada file class makanan extend menu item. Keyword extend di sini menunjukkan konsep inheritance atau pewarisan. Kemudian ada konstruktornya juga di sini. Terus kemudian ada metode. Metode ini di override untuk menampilkan data makanan. Misalnya seperti nama, misalnya nasi goreng, untuk harganya misalnya 15.000 dan kategorinya makanan. Selanjutnya di sini ada file kelas minuman. Eh, Strukturnya hampir sama dengan kelas makanan, yang membedakannya hanya pada kategori yang diset menjadi minuman. Selanjutnya ada diskon, kelas diskon, variabel kelas diskon di sini digunakan untuk menyimpan informasi diskon. Kemudian di sini ada private double diskon, variabel ini menyimpan presentasi diskon, kemudian ada juga konstruktornya, kemudian ada metode untuk metode yang digunakan untuk mengambil nilai diskon. Kemudian di sini juga ada override yang digunakan untuk menyampaikan informasi diskon kepada pengguna. Selanjutnya di sini ada file class menu. File class menu ini digunakan untuk mengelola seluruh daftar menu. Di sini ada deklarasi array list, menu item, daftar menu yang digunakan karena jumlah menu dapat bertambah secara dinamis. Kemudian di sini juga ada metode untuk menambahkan menu ke dalam array list. Kemudian di sini juga ada metode tampilkan menu. Metode ini melakukan perulangan untuk menampilkan semua menu. Kemudian selanjutnya ada file class pesanan. Kelas pesanan ini digunakan untuk menyimpan data transaksi pelanggan. Di sini ada menu item dan jumlah, menyimpan menu yang dipesan dan jumlah di sini untuk menyimpan banyaknya pesanan. Dan juga ada konstruktornya, kemudian ada metodenya, kemudian di sini juga ada return di item get harga. Metode ini digunakan untuk menghitung subtotal berdasarkan harga dikali jumlah pesanan. Kemudian di sini ada kelas file manager.
Sini kelas ini digunakan untuk menyimpan data ke dalam file. Selanjutnya di sini ada metode public static spread simpan menu eh, yang digunakan untuk menyimpan daftar menu ke dalam file menu txt. Selanjutnya sini juga ada eh, buffer writer di sini digunakan untuk menulis seluruh menu ke file. Kemudian bwrite ini digunakan untuk menuliskan data ke file. Selanjutnya di sini ada metode simpan struk yang digunakan untuk menyimpan struk transaksi ke file struk txt. Selanjutnya di sini ada main Java. Nah, main Java di sini merupakan pusat dari seluruh program. Ini ada objek yang dibuat, scanner input, new scanner, yang digunakan untuk menerima input dari pengguna. Kemudian di sini ada menu, new menu, digunakan untuk menyimpan daftar menu. Kemudian di sini ada array list-nya, kemudian menyimpan seluruh pesanan. Tuh. Kemudian di sini ada saya membuat menu awal ketika ditampilkan daftar menunya. Di sini ada makanan, nasi goreng dengan harga 15.000 dan minuman es teh dengan harga 5.000. Selanjutnya di sini untuk case 1 selanjutnya di sini ada perulangan menu utama dual yang digunakan supaya menu terus tampil sampai pengguna memilih keluar. Selanjutnya di sini ada case 1 digunakan untuk menambahkan nama makanan atau minuman. Kemudian untuk selanjutnya ada case 2 di sini untuk memanggil metode tampilkan menu untuk menampilkan seluruh daftar menu. Selanjutnya, case 3 di sini digunakan untuk melakukan pesanan, yaitu mulai dari pengguna memilih nomor menu, kemudian memasukkan jumlah pesanannya juga. Selanjutnya, case 4 yaitu subtotal, menyimpan total harga sebelum diskon. Selanjutnya, case 5, simple tampilan stroke. String builder di sini digunakan untuk menyusun teks stroke. Kemudian sini juga ada perulangannya untuk menampilkan item pesanan beserta jumlah dan subtotalnya. Selanjutnya di sini ada case 6 yang digunakan untuk menyimpan data menu ke file menu txt. Dan 0 untuk kembali. Selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan kode-kode dari program yang sudah saya buat, yaitu dengan cara terminal. Selanjutnya saya akan mengkompilasi file-file tersebut, yaitu dengan cara batch Java. Nah, di sini untuk file kelasnya sudah ada. Selanjutnya kita masuk ke Java 9. Nah, di sini untuk aplikasinya sudah muncul, yaitu ada tambah menu, tampilkan menu, pesan, hitung total, tampilkan stroke, simpan file, dan keluar. Selanjutnya di sini saya akan melakukan tambah menu. Kemudian untuk kategorinya misal makanan, namanya ayam. Untuk harganya 12.000. Selanjutnya saya akan menambahkan lagi untuk minumannya, namanya jus mangga. Harganya 6.000. Kemudian saya akan menambahkan diskon juga dengan nama promo akhir bulan. Presentasenya 10.000. 10% maksudnya. Selanjutnya saya akan menampilkan menu dengan cara kedua. Nah, di sini untuk daftar menu restorannya sudah ada di sini. Kenapa sudah ada nasi goreng? Karena di sini saya sudah membuat menu awal
yaitu hmm, ini untuk makanan nasi goreng harganya 15.000, kemudian minumannya es teh harganya 15.000. Nah, ini untuk mie ayam dan jus mangga yang saya tambahkan barusan, dan di sini juga ada diskonnya dengan nama promo akhir bulan. Selanjutnya saya akan melakukan pemesanan. Misal saya akan memesan mie ayam untuk jumlahnya 4, kemudian eh, jus mangga 2, kemudian untuk selanjutnya nasi goreng dengan jumlah pesanannya 2, dan selanjutnya untuk es teh untuk menunya 5, jumlahnya 5. Selanjutnya saya akan juga menambahkan promo akhir bulan 5, 1, dan selesai. Selanjutnya saya akan menghitung total dari pesanan yang sudah dipesan oleh pengguna 4. Nah, di sini untuk total pesanannya subtotalnya 115.000 dan ada diskon 10%, jadi total bayarnya 103.500 untuk total bayarnya setelah didiskon. Selanjutnya saya akan menampilkan struk. Ini. Nah, ini untuk struk pesanannya di sini ada mie ayam, jumlahnya 4, 48.000, jus mangga 12.000, nasi goreng 2, untuk jumlahnya 2, 30.000, kemudian es tehnya 5, 25.000 subtotalnya, dan ada diskonnya juga. Kemudian selanjutnya saya akan simpan file tersebut. Nah, di sini untuk filenya sudah tersimpan. Kita klik. Nah, di sini untuk menunya sudah ada. Kemudian untuk struknya, nah di sini pesanan truk yang sudah kita buat tadi. Dan selanjutnya kita akan buat. Oke, saya akan melakukan terima kasih. Baik, demikian penjelasan dan demonstrasi program yang telah saya buat. Program ini dapat mengolah menu, melakukan pemesanan, menghitung total pembayaran, menampilkan struk, serta menyimpan data ke file dengan menerapkan konsep OOP seperti abstraksi, inheritance, polymorphism, dan encapsulation. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.